Alhamdulillah alladzi bi 'abdihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuhan masih hadir dan memberikan pembahasan kita di buku sebelumnya. Sekarang paragraf yang ketiga, halaman 7, paragraf ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. U'allifu, maksudnya adalah penulis penerang kita memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu mushtaqun minas su'i wa huwa al-'udhu. Dan kalimat isim di situ adalah ismun mushtaq minas su'i, yang berarti adalah yang tinggi. La minal wasni, bukan dibentuk dari kata wasni. Wa huwa al-alamatu, yang berarti tanda atau alamat. Wallahu alamun lidzati al-wajibil wujudi. Dan lafaz Allah adalah kalimat atau lafaz yang dibentuk karena zat yang wajib ada untuk kita sembah nantinya. Wa asluhu ilahu, dan asalnya adalah ilahu. Wa huwa ismu jinsin li kulli ma'budin, yaitu nama jenis untuk setiap sesuatu yang disembah. Summa u'rifa bi'al, kemudian ditambahkan alif lam, wa hudhifatil hamzatu, dan dibuang hamzahnya. Summa stu'mila fil ma'budi bihaqqin, kemudian digunakanlah di dalam penyembahan terhadap Tuhan yang benar-benar berhak disembah. Wa huwa al-ismul a'zami 'indal aksari, yaitu sebuah nama yang agung, yaitu lafaz Allah menurut mayoritas para ulama. Walam yusamma bihi ghayruhu walau ta'annutan, dan tidak dinamakan segala sesuatu itu walaupun itu adalah perbuatan yang fanatik. Warrahmanu ar-rahimu sifatani uliyata lil mubalaghati min rahimah. Dan kalimat atau lafaz ar-rahman ar-rahim adalah dua sifat yang dibentuk, yang dibangun dari bentuk mubalaghah. Mubalaghah adalah melebihkan makna dari kalimat asalnya, yaitu rahimah. Warrahmanu ablaghu minar rahimi, dan lafaz atau kalimat ar-rahman itu lebih unggul dibandingkan ar-rahim. Lianna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil ma'na, karena penambahan terhadap bentuk menunjukkan atas bertambahnya makna. Waliqaulihim, dan juga dengan perkataan Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Ar-Rahman itu untuk dunia dan akhirat, dan juga Ar-Rahim itu untuk akhirat. Selesai. Kita dulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, penulis kitab Fathul Mu'in memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang dimana ternyata pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini punya sangat banyak makna jika kita bedah, jika kita ketahui, jika kita perhatiin satu persatu. Sebab di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itulah terdapat keutamaan, kemuliaan, dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Segitu tanggal 5 paragraf 3 Fatul Mu'in dan Fidin ini rupinya. Kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Penulis memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi penulis memulai dengan kalimat isimnya. Tapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dari sebelum kalimat atau lafaz isimnya. Pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang dimana ulama ulumul Quran mereka berpendapat bahwa pertama Al-Quran Al-Quran itu semuanya ada terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah ini juga disebut dengan Ummul Quran. Ibunya Quran kalau bahasa kita mah. Al-Quran semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Isi di dalam surat Al-Fatihah semuanya terangkum ada pada kalimat Bismillah. Dan seterusnya. Pada kalimat atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini semuanya terkandung, tersimpan, rahasia ada pada huruf ba-nya. Ini menurut ulama ulumul Quran. Ulumul Quran. Ulumul Quran itu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Ulama ulumul Quran mereka berpendapat Al-Quran itu semuanya kandungannya ada di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah semua kandungannya itu ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kandungan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu semuanya ada pada huruf ba. Timbang batu itu menurut ulama ulumul Quran. Tapi ulama ilmu nahwu mereka tidak mau kalah dengan ulama-ulama ulumul Quran, sehingga menurut mereka bab ini kedudukannya sebagai majrur. Allah sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ini dalam nahwu. Ar-Rahman sebagai na'at, Ar-Rahim sebagai na'at. Ini dalam nahwu. Ini saya terangin mudah-mudahan apa? Insyaallah paham. Udah pelajarin aja dah. Masuk aja dah. Yang penting masuk bak gitu. Nah, pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bisminya adalah jar majrur,
Allahnya adalah mudhof ilaih kedudukannya, Ar-Rahman adalah na'at dan juga Ar-Rahim adalah na'at. Nah, pada kalimat ini, pada huruf ba ini terkandung dua makna. Yang pertama ada yang bermakna zaidah, ba-nya ba zaidah. Yang kedua bermakna ba asliyah. Yang pertama bermakna ba zaidah. Kalau bahasa kita mah tambahan. Yang kedua ba asliyah begitu. Nah, ba zaidah terbagi menjadi dua. Ada yang bermakna isti'anah, isti'anah. Ada yang bermakna musahabah. Bermakna musahabah. Pada kalimat atau huruf ba ini terbagi menjadi dua. Ada ba yang bermakna sebagai ba zaidah, ada kemudian ba yang bermakna sebagai ba asliyah. Ba yang bermakna sebagai zaidah terbagi menjadi dua lagi. Ada ba yang kemudian punya artinya isti'anah. Isti'anah itu kalau bahasa kitanya apa ya? Tolong dah, karena dia tidak punya tempat kembali, dia nggak ada ta'alluqnya. Kalau dalam ilmu nahwu nggak punya ta'alluq itu kaitan. Sama juga sama musahabah. Makanya nanti di dalam ilmu nahwu itu ketika membahas tentang musahabah dan isti'anah pasti kaitannya sama huruf ba. Gitu. Itu dulu dah, segitu dulu Amin. Ayo saya tambah ini. Ulama ulumul Quran mereka kan berkata bahwa Al-Quran itu semua kandungannya ada di surah Al-Fatihah. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah itu semuanya terkandung pada kalimat atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada huruf ba. Nah, sehingga mereka menyimpulkan apa kesimpulan dari ulama ulumul Quran? Kata mereka ba di situ diartikan sebagai bi kana makana bi yakunu ma yakunu bi kana makana bi yakunu ma yakunu. Apa artinya? Artinya adalah dengan sebab Allah apa-apa yang telah terjadi, dengan sebab Allah apa yang sedang terjadi, dan dengan sebab Allah apa yang akan terjadi. Ternyata seluruh kehidupan kita itu ada pada huruf ba. Seluruh kehidupan kita yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang itu semuanya terkumpul pada huruf ba yang diartikan bi kana makana bi yakunu ma yakunu. Kita semuanya sebelum kita lahir itu Allah udah ada. Sekarang kita udah ada, Allah juga ada. Nanti kita nggak ada, Allah akan tetap ada. Dengan sebab Allah segala sesuatu yang telah terjadi, dengan sebab Allah yang sekarang terjadi, dan dengan sebab Allah apa yang akan terjadi. Sehingga kita semuanya tidak terlepas dengan Allah. Sehingga kalau kita melihat sesuatu, itu Allah, itu Allah, itu Allah, itu Allah. Sampai nanti kayak makom sesi di Jenar, tahu sesi di Jenar?
Dia bilang di jubahku, di sorbanku ada Allah, begitu. Karena dia melihat segala sesuatu itu adalah Allah, begitu. Itu menurut ulama ulumul Quran. Nah, menurut ulama ilmu nahwu tadi, bismi ditakdirkan atau kedudukannya sebagai majrur, Allah sebagai mudhof ilaih, Ar-Rahman sebagai na'at, dan Ar-Rahim sebagai na'at. Ba-nya kan kalau di kitab ini kan dimulai dari isim nih. Cuma saya nggak ke isim dulu, ke ba-nya dulu aja lah. Ba itu dalam ilmu nahwu terbagi jadi dua. Ada ba zaidah, ada ba asliyah. Ba zaidah itu terbagi jadi dua. Ada yang bermakna isti'anah, ada yang bermakna mushahabah, karena dia tidak ada tempat kembali sehingga diartikan dengan atau bersama. Bismillahirrahmanirrahim, bersama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga dari ba'za idah ini muncul hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa abtar wa atzam. Segala sesuatu urusan kullu amrin zibalin la yubda'u, yang tidak dimulai fihi bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka tertolak, terpotong, terputus. Apa maknanya aqta wa abtar wa atzam? Maknanya adalah naqisun wa qalilul barakah, berkurang atau sedikit barokahnya. Contoh, kayak kita makan. Kalau kita makan nggak pakai baca bismillah, maka makan itu cuma menghasilkan apa kira-kira? Habis makan kenyang doang. Tapi kalau kita mulai makan itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka kalimat itu menjadi makan kita nih, habis makan jadi berkah. Bukan cuma kenyang iya, dapat pahala iya, nambah keberkahan juga iya, disebabkan karena mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga pada kalimat tersebut, pada bab yang bermakna zaidah, kedudukannya sebagai bismillahi mabdu'un bihi ar-rahmanir-rahim. Bisminya sebagai mubtada, kemudian Allahnya sebagai mudhof ilaih. Kalau mubtada pasti dia butuh khabar. Khabarnya ditakdirkan mabdu'un bihi ar-rahmani na'at, dan juga ar-rahimi na'at. Sehingga ketika menulis bab zaidah begini bentukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaidah Mabdu'un fihi Ar-Rahman. Nah, bisminya sebagai mubtada, Allahnya sebagai mudhof ilaih, mabdu'unnya sebagai khabar, Ar-Rahman Ar-Rahimnya sebagai na'at. Tuh, kalau dia ba-nya ba zaidah, tambahan satu aja tuh. Saya mah yakin nih kalau pulang terus di pengerjaan ini apa tadi Ustaz ngomong ya? Itu lupa.
Jangan pulang habis sholat diantarin maghrib. Pas pulang, habis selesai sholat keluar masjid langsung kemana? Jangan pulang dulu, ngopi dulu lah. Udah. Itu Hilang langsung. Padahal kopi kan bisa bikin patah malam, benar? Tapi tiba-tiba pulang langsung blank semuanya. Kayaknya sih segini Pak. Atau kenapa? Karena memang itu terpancar ilmu yang jarang disampaikan, kemudian kita baru dengar begitu. Coba saya tanya, kira-kira ini kan bapak-bapak kan umur 40 ke atas ya kan? Kira-kira selama 40 tahun pernah dapat begitu bapak tuh? Ini mah jujur aja. Boro-boro. Ini selama 40 tahun nih. Bapak umur berapa bapak? 5. Sebenarnya, sama 30 kan kita kan sekolah dulu mah biasa, ya kan? Kita ngaji, biasanya ada tuh. Padahal ternyata kehidupan kita semuanya ada pada kalimat ba. Ada pada huruf ba, itu huruf ba, belum isim. Ini saya belum masuk ke paragraf 3 nih. Baru huruf ba. Kalau paragraf 3 kan dimulai dengan ismun, maksudnya ismi, bismi. Nah saya mulai dari huruf ba dulu. Itu baru dari huruf ba. Dari huruf ba zaidah ini ada dua maknanya, ada yang bermakna isti'anah, ada yang bermakna musahabah. Ada yang kemudian ba satu lagi, ba yang namanya asliyah. Kalau ba asliyah ini ada tempat kembali. Nah, ba asliyah ini terbagi jadi dua. Ada ulama nahwu dari kalangan Basriyun, Basrah, ada ulama dari kalangan Kufiyun, ulama Kufah. Ada ulama Basrah, ada ulama Kufah. Kalau ulama Basrah, mereka menakdirkan, mereka menganggap, mereka meyakini, mereka mengatakan bahwa pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ba asli. Tapi mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sebelum kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu dimulai dengan ibtida'i. Selagi saya ini. Mana bisnya? Ulama asliyah terbagi jadi dua. Ada dari kalangan Basriyun, ada kalangan dari kalangan Kufiyun. Maksudnya ulama Basrah sama Kufah ini nama-nama daerah. Nah, ulama Basriyun mereka mengatakan bahwa ada isim. Nah, sedangkan ulama Kufi mereka mengatakan fi'il. Jadi apa? Jadi sebelum kalimat Bismillah mereka memulai dengan ibtida'i. Tidak. Sedangkan ulama Kufiyun mereka memulai dengan abtadi. Ini lanjutannya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtida'i yang kedua sebagai abtadi. Yang titik-titik itu maksudnya Bismillah, supaya saya nggak nulis lagi. Nah, ulama Basrah mengatakan bahwa sebelum kalimat Bismillah itu ada namanya isim yang ditakdirkan dengan ibtida'i, yang artinya permulaanku Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagai mubtada. Dan
ibtidainya sebagai mubtada dan bismillahnya sebagai khabar dari mubtadanya. Mubtadanya gini nih, yang ibtidai. Kemudian bismillahi sebagai syibhul jumlah, khabar juga, karena kalau ada mubtada pasti harus ada khabar. Allahnya sebagai mudhaf ilaih, ar-rahman tetap sebagai na'at, dan ar-rahim tetap sebagai na'at. Itu kalau ulama Basrah. Kalau ulama Kufah, mereka memulai dengan abtadi'u. Kenapa abtadi'u? Karena domirnya mustatir, fa'ilnya yaitu ana. Ana adalah aku, sehingga abtadi'u, aku memulai. Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu. Ada dua pendapat tuh. Kalau banyak asliyah itu menurut ulama nahwu. Dulu dan terlepas tulisnya prototip. Nah besok kalau ngaji mau kopi aja nggak apa-apa, jangan ngantuk. Itu baru dua ulama. Pertama ulama apa tadi? Yang pertama ulama Basrah dan Kufah. Ada dua bidang ilmu. Pertama bidang ilmu ulumul Quran, ulamanya udah bilang begitu tuh, yang bikana karena yakunu. Yang kedua ulama bidang nahwu, mereka mengatakan kayak gitu yang saya jelasin. Ada yang ketiga ulama fikih. Kata ulama fikih, di dalam membaca Fatihah maka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya wajib, baik itu secara jahar maupun secara sir. Jadi kalau ada orang baca Bismillah, baca Fatihah tanpa Bismillah, tanpa basmalah, maka sholatnya tidak. Dari situ kita bertahuan. Jadi baca basmalah menurut ulama fikih hukumnya wajib. Tapi kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan tidak terlepas dari 5 hukum. Pertama wajib, terus yang kedua haram, yang ketiga wajib, haram, sunnah, makruh, mubah tuh. Membaca bismillah menjadi wajib di mana? Di dalam sholat, baik itu secara jahar maupun secara sir. Yang kedua, membaca basmalah menjadi haram. Apa contohnya? Kayak kita misalkan ada orang mau minum keras, khamar, kemudian dia ngucapin bismillah, maka ngucapin bismillahnya jadi haram. Ada yang ketiga yaitu sunnah. Mana sunnah? Dari bagian tadi zaidah, setiap segala sesuatu yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim maka nggak akan tertolak kalau misalkan dia memulai dengan Bismillah, itu sunnah. Yang keempat, mana makruh? Makruh adalah ketika kita mengucapkan basmalah pada sesuatu yang makruh. Apapun itu, misalkan ada perbuatan makruh nih, kita tahu itu makruh, kemudian kita mengucapkan bismillah, tetap hukumnya makruh. Ada yang kemudian mubah. Mana contohnya? Kayak kita misalkan mindahin ini nih, mindahin spidol dari sini saya pindahin ke sini, kita mengucapkan bismillah, hukumnya jadi mubah. Maka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan sehari-hari kita hukumnya ada 5. Bisa jadi wajib, contohnya tadi sholat, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, dan bisa jadi mubah. Itu menurut ulama fikih. Dari mana semua itu? Semua itu ada di dalam kitab yang dikarang oleh ulama. Yang tadi ada di dalam kitab yang abadi, yang itu tuh tadi yang fikih ada di dalam kitab Nailur Raja. Nailur Raja semuanya ada di dalam kitab. Cuma kan bagaimana kita memahami itu isi kitabnya? Jadi 3 itu lah. 3 itu dari ulama ulumul Quran
dari ulama ilmu nahwu dan ulama fikih, semuanya saling berkesinambungan. Belum lagi dari hadis. Dari hadis ada tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana fadilah ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit dulu dah, ada pertanyaan enggak? Sedikit juga nembus itu. Ustaz, kalau ini berarti apa ya, penjabarannya atau bagaimana ya? Itu penjabaran dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya paragraf ketiga kita di kitab ini Fathul Mu'in membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita mau membahas Bismillahirrahmanirrahim, kalau di kitab dimulai dengan kalimat atau lafaz isim, maka saya memulai dengan ba-nya dulu supaya bapak-bapak bisa memahami huruf per huruf, kalimat per kalimat atau kata per katanya, begitu. Dari ba dulu dah. Besok ntar kita membahas tentang isim. Nah, yang ini jangan sampai lupa, minimal masuk dah tuh. Dikana makana diyakunu mayakun. Jadi kalau kita ngomong sama orang, semua inti kehidupan ini, itu kan kalau kemarin jadi ustaz begitu. Misalnya lagi nongkrong, lu tahu nggak gitu? Inti kehidupan kita semuanya itu ada di huruf ba pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kok bisa begitu? Iya, sebab ba itu bermakna bikana makana biyakunu mayakunu. Dengan sebab Allah yang telah ada, dengan sebab Allah yang sedang ada, yang sedang terjadi, dan dengan sebab Allah yang akan terjadi. Begitu ngejelasinnya. Kira-kira punya teman begitu mantap apa enggak? Masya Allah. Langsung dibayarin kopi itu. Gitu. Jadi kalau kita lagi ngumpul, boleh kita ngumpul sama teman. Tapi jangan sampai kemudian perkumpulan itu menjadi perpindahan jin yang ada di dalam tubuh teman kita masuk ke dalam kita. Gimana cara bentenginya? Satu dengan salawat, kedua dengan ilmu. Al-wahdatu khairun min jalisisu. Sendirian, menyendiri itu lebih baik dibandingkan duduk dengan orang-orang yang buruk. Kenapa? Karena dikhawatirkan takutnya kalau kita nggak kuat, jin dia pindah ke tubuh kita. Begitu maksudnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jangan terus ngaji, ini belum bisa terlalu detail nih. Besok kita bahas lagi. Mudah-mudahan Allah masih sehat, panjang umur dan kemudahan. Kita tutup dengan hamdalah sebagai kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.